Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar yang ada di rumah? Semoga keadaan kalian semua sehat-sehat saja ya. Amin. Dan semoga kalian yang hari ini ada urusan di luar rumah, semoga urusannya cepat selesai dan dimudahkan ya teman-teman. Dan semoga hari ini juga kalian semua sehat-sehat dan bahagia semua. Dan dilancarkan juga ya rezekinya. Amin. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya di video aku, dan seperti biasa aku akan berbagi kepada teman-teman kegiatan aku, keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Nah, hari ini tuh aku lagi nyuci baju ya. Cucian aku tuh pada numpuk banget, soalnya beberapa hari terakhir ini di rumah aku, daerah aku khususnya daerah Makassar itu airnya lagi lagi agak-agak susah ya. Mungkin karena udah kemarau panjang, jadi air itu di rumah aku susah banget. Biasanya aku nyalain mesin air itu sekitar 1-2 jam udah full di penampungan air, tapi sekarang ini bisa sampai 3-4 jam. Itu pun airnya turun ngalir ke saluran kamar mandi, atau kalau mau nyuci tuh lama banget ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar nunggu. Tapi aku syukur banget ya teman-teman, walaupun nunggu berjam-jam airnya bisa penuh di penampungan. Yang penting ada ya kan, daripada nggak ada sama sekali. Karena di Makassar tuh ada titik di daerah Makassar itu yang benar-benar minim banget airnya, yang sama sekali nggak ngalir ya, sehingga mereka kesusahan banget buat dapetin air bersihnya gitu teman-teman. Gimana di daerah kalian? Apakah kalian juga kesusahan air seperti di daerah aku ini di Makassar, atau bagaimana? Yuk teman-teman, kita balik lagi di videonya. Nah, ini tuh sekitar jam 11 siang ya teman-teman, dimana jam 11 siang ini aku udah beberes rumah, aku udah ngepel, aku juga udah nyapu ya di bagian dalam rumah, cuman di bagian depan ini belum sih. Dan tadi tuh yang aku beres-beres di dalam rumah itu aku nggak sempat ngetek ya, soalnya buru-buru. Nah, di sini juga itu kita udah sarapan, kita beli jadi aja tadi makanan-makanan kayak gitu, seperti bubur ayam dan nasi kuning. Nah, lanjut di bagian garasi mobil ini tuh aku wajib banget untuk sapu-sapu ya, soalnya sampah udah berserakan di mana-mana. Itu tuh sampah anak-anaknya yang habis minuman, botol minuman, dan plastik ciki-cikiannya mereka. Karena di dalam maupun di luar tempat sampah aku udah full banget, soalnya mobil sampah belum masuk juga ke perumahan aku buat ngambilin sampah-sampahnya. Jadi sampahnya udah pada menumpuk. Biasanya sih aku kasih plastik hitam ya untuk satuin terus diikat taruh di depan. Cuman kebetulan plastik sampah aku habis karena saking banyaknya sampah. Jadi aku juga lupa ya belinya kemarin di pasar. Nah, ini lanjut aku mau masak ya, dan alhamdulillah aku bisa tag video sambil masak, walaupun tag videonya masih sangat ala kadarnya ya, nggak seperti video teman-teman semua yang bagus-bagus dan estetik. Tapi alhamdulillah aku syukur karena aku udah bisa video sambil masak, walaupun ya masih sangat ala kadarnya ya. Gak apa-apa ya teman-teman, namanya juga kita masih belajar dan harus tetap terus belajar supaya besok-besok dan kedepannya bisa jauh lebih baik. Nah, ini tuh aku tadi lagi masak ikan masak kuning ya teman-teman, soalnya anak aku request pengen banget makan ikan masak kuning. Dan lanjut ini aku bikin sayur beningnya sih simpel-simpel aja ya, pakai jagung, pakai labu kuning, dan kacang panjang, dan juga bayam.
Ini tuh enak banget ya teman-teman. Soalnya aku masak sayur ini juga sekalian untuk anak aku, untuk adik Arsyaka. Soalnya kalau aku masak sayur bening ini biasanya sebelum aku kasih garam dan vicin, aku sisihkan dulu buat dia karena aku mau blend pakai sayur ini dengan buburnya dia. Nah ini aku udah sisihkan buat dia, jadi aku masukin vicin dan garamnya. Nah ini dia sayur bening ala aku. Lanjut, ini aku masak ikan goreng. Ikan gorengnya aku goreng biasa aja. Biasanya sih aku kasih balado ya, cuman nggak sempat, jadi aku goreng biasa aja. Lanjut, ini aku bikin sambal terasi ya teman-teman. Di rumah itu wajib ada sambal, soalnya makan tanpa sambal itu kayak hambar ya teman-teman. Jadi walaupun cuman makan ikan goreng, tetap enak kalau pakai sambal. Nah ini cara aku buat sambalnya simpel-simpel aja ya teman-teman, tapi ini andalan kita semua ya teman-teman. Setiap apa yang aku masak tuh wajib ada sambal terasinya. Nah ini dia masakan aku. Setelah masak, lanjut aku beberes area dapur ya teman-teman. Soalnya kalau aku tinggalin dalam keadaan kotor kayak gini bisa tambah kotor. Jadi sebelum aku tinggalin daerah dapur, aku wajib beresin dulu. Kalau dapurnya udah bersih, udah rapi, terus kita tinggalkan dapurnya kan juga hati kita juga merasa nggak terbebani ya teman-teman, soal cucian piring yang numpuk setelah kita masak atau kotoran minyak-minyak yang ada di daerah dapur. Jadi enak juga kita lihatnya setelah kita tinggalkan dapur dalam keadaan bersih, ya nggak sih teman-teman? Nah sekarang lanjut kita beberes lagi di area ruang TV. Oh ya, ini tuh teman-teman sekitar 4:30 sorean ya. Aku udah mandi, udah sholat asar juga. Anak-anak udah pada main di depan rumah, jadi aku bisa beberes sedikit di bagian dalam rumah. Terutama di karpet ini tuh kotor banget ya teman-teman, mulai dari serpian-serpian bekas anak-anak makan wafer, biskuit, bahkan ada juga rambut-rambut aku yang rontok ya teman-teman. Rambut aku itu rontoknya parah banget ya teman-teman. Jadi biasanya tuh kalau aku habis mandi, habis keramas, aku nggak langsung nyisir, soalnya kalau nyisir rambut aku tuh benar-benar berjatuh-jatuhan di mana-mana. Padahal aku udah pakai sampo yang anti rontok mulai dari Pantene, Sunsilk, Dove, itu masih tetap ya rontok. Entah itu karena pengaruh katanya sih, kata ibu aku sama mertua aku tuh kalau kita punya baby dan baby kita sering ngeces gitu tuh kayak sembur-sembur air liurnya dia tuh otomatis rambut kita bakalan rontok. Itu beneran nggak sih teman-teman? Kalau misalnya beneran, cara ngatasinnya gimana ya teman-teman? Apakah kalian punya solusinya atau kalian punya merek sampo yang benar-benar ampuh mengatasi rambut kerontokan? Kalau kalian tahu bisa tolong komen ya di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan semoga kalian bisa terinspirasi dengan video-video aku yang ala kadarnya ini. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.